Hello students, welcome to Miss Fitri's channel. I'm so happy to see you. Miss Fitri's channel adalah sebuah channel YouTube yang akan membahas berbagai materi bahasa Inggris, terutama materi TOEFL yang meliputi 3 skills, yaitu listening, structure, and also reading. Miss Fitri's channel akan membawakan materi secara bilingual, memadukan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia and also English, agar sahabat listeners dapat memiliki kemampuan listening, structure, and also reading yang comprehensive. Hari ini Miss Fitri's channel akan membahas tentang Reading Comprehension TOEFL Skill 1, Main Idea. Are you ready? Let's get into it! Reading Comprehension TOEFL memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah menguji kemampuan seseorang memahami sebuah teks atau sebuah wacana. And the second, menguji keluasan kosakata atau vocabulary seseorang. Ada 4 hal atau 4 general information yang harus diperhatikan saat mengerjakan reading comprehension. Number 1, remember time management. Kita akan mengerjakan 50 soal dalam 50 menit. Jadi, cara kita mengerjakan atau manajemen waktu sangat penting. Number 2, ada 5 passages atau 5 wacana di mana setiap wacana terdiri dari 7 sampai dengan 12 pertanyaan. Number 3, topics. Topics dalam Reading Comprehension TOEFL seringkali tentang American history, literature, art, architecture, geology, geography, and also astronomy. Jadi jika ingin menghadapi tes TOEFL, Miss Fitri Channel menyarankan agar banyak-banyaklah membaca jurnal atau artikel tentang topik-topik seperti yang tadi telah disebutkan. Number 4, tipe pertanyaan. This is very important. Mengenali tipe pertanyaan dalam reading comprehension sangatlah penting. Kebanyakan para peserta tes tidak mampu mengenali tipe pertanyaan sehingga tidak tahu di mana harus mencari jawaban dalam sebuah wacana. Secara umum ada 2 tipe pertanyaan dalam reading comprehension, yaitu pertanyaan yang jawabannya ada di dalam reading text, baik secara tersirat ataupun tersurat, dan yang kedua adalah vocabulary atau kosakata, yang umumnya menanyakan tentang sinonim atau persamaan kata. General strategies, ada 4 strategi utama. Yang pertama adalah pahami perintah soal. Dengan sering berlatih sebelum memulai tes, maka kita akan memiliki kemampuan untuk memahami perintah soal. Number 2, jangan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membaca wacana. Jika sahabat listeners memutuskan untuk membaca teks terlebih dahulu, pastikan hanya membaca maksimal 2 menit, lalu fokuslah ke pertanyaan. Atau sahabat listeners bisa menggunakan tips yang kedua, baca dahulu soalnya agar kita tahu apa yang ditanyakan sehingga kita tidak menghabiskan waktu untuk membaca wacana. Remember, mengenali tipe pertanyaan sangat penting karena dengan memahami tipe pertanyaan kita akan paham di bagian mana kita harus membaca wacana. Number 3, jangan khawatir jika kita tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki pengetahuan tentang background knowledge atau topik yang dibahas, karena semua informasi yang kita perlukan untuk menjawab pertanyaan ada di wacana. Kita hanya perlu membaca dengan teliti. Number 4, jangan pernah meninggalkan jawaban kosong karena tidak ada penalti untuk jawaban yang salah. Pastikan menjawab meskipun sahabat listeners harus menebak. 2 reading skills. Miss Fitri's channel akan memperkenalkan 2 skill utama sebelum kita mengerjakan reading passage atau reading comprehension. Pastikan sahabat listeners sudah familiar dengan 2 skill dasar ini, yaitu skimming dan scanning. Skimming adalah membaca untuk mencari ide pokok atau main idea. Kita membaca kalimat pertama atau kalimat terakhir dari paragraf 1 dan kalimat pertama dari setiap paragraf. Disitulah letak dari main idea. Kemudian, teknik yang kedua adalah scanning. Scanning adalah membaca cepat menggunakan gerakan mata untuk mencari informasi tertentu. Jika yang ditanyakan adalah who, pastikan kita hanya mencari nama.
Jika yang ditanyakan adalah when, maka pastikan kita hanya mencari waktu atau tanggal. Itulah yang disebut dengan scanning. Membaca secara cepat dengan pergerakan mata untuk menemukan informasi tertentu saja. Skills you need to master. Ada 4 skill dasar yang harus sahabat listeners kuasai agar mendapatkan nilai reading TOEFL yang maksimal. Number 1, skimming. Mencari ide pokok yang terletak di kalimat pertama atau kalimat terakhir paragraf 1 dan kalimat pertama dari paragraf-paragraf lainnya. Kemudian, understand the types of the question. Memahami tipe soal. Hari ini kita hanya akan membahas tipe main idea. Ada 13 tipe. Nanti sahabat listeners bisa terus mengikuti video di Miss Fitri's channel untuk mampu mengenali tipe-tipe question dalam reading comprehension. Number 3, finding keywords, menemukan kata kunci. Ini adalah bagian yang juga penting karena dengan mengenali kata kunci di soal, maka kita akan lebih mudah untuk mencari jawabannya di dalam wacana. And the last but not the least, eliminating wrong answers. Jawablah dengan mengeliminasi jawaban yang jelas-jelas salah dan tidak sesuai dengan teks, agar ketepatan kita dalam mengerjakan lebih besar. Ada 13 tipe dalam reading questions. Hari ini kita akan membahas skill pertama yaitu main idea atau mencari ide pokok. Bagaimana kita mengenali sebuah soal adalah soal tentang main idea atau ide pokok? Sahabat listeners bisa menemukan kata-kata kunci yaitu topic, subject, main idea, main point, primarily concern, and the best title. Jika sahabat listeners menemukan salah satu dari kata-kata kunci ini, maka soal tersebut menanyakan tentang main idea. Ingat, main idea terletak di kalimat pertama atau terakhir paragraf 1 dan kalimat pertama paragraf-paragraf lainnya. Gabungan dari main idea itulah yang nanti akan menjadi topik atau inti atau tema dari sebuah wacana. Ingat, kita akan menggunakan teknik skimming, membaca awal kalimat. Biasanya kalau untuk paragraf 1 ada juga main idea yang terletak di kalimat terakhir paragraf 1. Karena itu Miss Fitri sarankan untuk membaca kalimat pertama dan terakhir paragraf 1, lalu membaca kalimat pertama dari paragraf-paragraf lainnya. Lalu kemudian kita conclude agar kita bisa menemukan tema atau inti atau topik dari wacana tersebut. Well guys, are you ready for example? Sahabat listeners, let's go to example 1. In the philosophy of John Dewey, a stark distinction is made between intelligence and reasoning. Ini adalah kalimat pertama dari paragraf 1. Wacana ini hanya terdiri dari satu paragraf. Question: what is the topic of the passage? Jika kita perhatikan, kalimat pertama membedakan antara intelligence and reasoning. Dalam filosofi John Dewey, sebuah perbedaan yang tajam dibuat antara kecerdasan dan penalaran. Jadi kalimat pertama membahas filosofi John Dewey, di mana John Dewey membuat sharp distinction, perbedaan yang tajam antara intelligence atau kecerdasan and reasoning, penalaran. Jika kita lihat pilihan A hanya membahas tentang intelligence, tidak membahas tentang reasoning, maka kita akan mengeliminasi pilihan A. Pilihan C hanya membahas tentang reason, tidak membahas tentang intelligence, jadi kita akan mengeliminasi pilihan C. Pilihan B ini terlalu melebar, hanya membahas tentang distinction, perbedaan yang dibuat oleh John Dewey, tidak membahas perbedaan apa yang dimaksud. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan di pilihan D, intelligence differ from reasoning. Bagaimana intelligence berbeda dari reasoning. Kata-kata distinction, sinonimnya adalah differentiation. Lihat di pilihan D, pilihan ini menggunakan sinonim dari distinctions, yaitu diverse atau differentiation. Jadi jawaban yang benar adalah yang D.
Sekali lagi Miss Fitri Channel menyarankan agar melakukan eliminasi, tidak membaca 4 pilihan lalu memilih satu, tetapi cobalah untuk mengeliminasi yang jelas-jelas salah agar ketepatan atau keakuratan dalam mengerjakan lebih baik. Example 2. Paragraph 1. Nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Paragraph 2. The opposite process of denitrification returns nitrogen to the air. Jika kita perhatikan dari paragraf pertama, ada sebuah proses yaitu nitrogen fixation. Paragraf kedua adalah opposite process atau proses kebalikannya yaitu denitrification, di mana proses ini returns nitrogen to the air, mengembalikan nitrogen ke udara. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada dua proses. Question: which of the following would be the best title for this passage? Jika kita perhatikan, pilihan A hanya membahas tentang nitrogen fixation. Pilihan B membahas tentang dua proses nitrogen. Pilihan C hanya membahas tentang mengembalikan nitrogen ke udara atau denitrification. Dan yang terakhir adalah dampak dari nitrogen pada kehidupan tumbuhan. Jika kita kembali ke dalam teksnya, nitrogen fixation untuk paragraf pertama dan paragraf kedua membahas tentang proses kebalikannya, yaitu denitrification yang mengembalikan nitrogen ke udara. Sehingga kita bisa menyimpulkan ada dua proses nitrogen, yaitu nitrogen fixation dan denitrification. So let's go again to the multiple choice. Pilihan A hanya ada di paragraf 1. Pilihan C hanya ada di paragraf 2, yaitu the return of nitrogen to the air atau denitrification. Pilihan D adalah out of topic atau OOT karena tidak kita temukan dalam kalimat pertama paragraf 1 dan juga paragraf 2. Sehingga setelah kita eliminasi pilihan A, C, dan D, yang tersisa adalah pilihan B, yaitu two nitrogen processes. Ada dua proses nitrogen, yaitu nitrogen fixation dan denitrification. Well, sahabat listeners, that's all for today. Hari ini Miss Fitri hanya akan membahas tentang materi reading comprehension TOEFL skill pertama main idea secara umum. Di video berikutnya, Miss Fitri akan membahas tentang exercises atau latihan-latihan dan juga pembahasan. Masih tetap materi main idea agar sahabat listeners dapat semakin memahami skill satu main idea. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Well, sahabat listeners, thank you very much for watching this video. I'll see you again in the next video. Remember, teruslah berlatih karena practice makes perfect. Have a great time. Bye now.